Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Dia, Business Support dari BPR Chandra Mukti Arta yang akan memandu bincang siang pada hari ini. Dan kali ini saya berada di Deteko Wedangan Hits Jogja. Dengan bertemu dengan ownernya langsung, mitra dari BPR Chandra Mukti Arta, Ibu Elis. Saya perkenalkan sedikit, Ibu Elis ini adalah owner dari Deteko Wedangan Hits Jogja, sekaligus mitra BPR Chandra Mukti Arta dan masih aktif sebagai wanita karir ya Bu ya, ya seperti itu, dan aktif di Partai Nasdem, politisi salah satu Partai Nasdem. Dan sebelumnya saya sapa pemirsa dulu yang ada di rumah, mungkin yang ada di kantor, makan siang atau masih istirahat ya, apa kabarnya? Tak lupa saya selalu mengingatkan untuk pemirsa selalu menggunakan masker ya, patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak agar kita semua sehat selalu, menjaga diri kita dan orang yang kita sayangi. Lanjut saja ya, kita ngobrol seru dengan Bu Elis. Ini temanya adalah bagaimana mempertahankan usaha agar tetap eksis selama pandemi ya Bu Elis ya. Nah, terutama warung Deteko ini. Sebenarnya sejak kapan sih kafe ini berdiri Bu Elis? Mungkin saya memulai usaha ini sejak pasnya Juni ini tahun kelima. Ya. Sudah lama Iya, saya. Sudah cukup lama. Jadi tahun kelima Deteko ini masih eksis sampai saat ini. Ya, semoga saja nanti tetap eksis meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi kita tetap berjuang untuk tetap hidup. Iya. Semoga tambah besar ya Bu ya. Amin, amin, amin. Terus awalnya muncul ide kenapa sih, mungkin kan usaha ada banyak ya Bu ya, Ibu sebagai side job selain dari wanita karir mungkin ada usaha lainnya, kenapa memilih kafe ya Bu Elis? Terus terang ini usaha ini saya buka karena hobi ya. Jadi awalnya dari hobi. Jadi saya itu sejak muda itu memang suka kumpul-kumpul sama teman-teman ya, suka nongkrong lah istilahnya anak sekarang ya. Jadi sama teman-teman sekolah, SD, SMP, SMA itu memang suka sekali kumpul-kumpul. Dan waktunya kumpul-kumpul saya melihat bahwa di Wonosari ini sebenarnya belum ada ya waktu itu tempat yang nyaman untuk kita ngerumpi lah istilahnya ya. Jadi selama ini memang yang saya lihat ini memang banyak angkringan ya, angkringan di pinggir jalan. Dan saya punya inisiatif kalau kayaknya asik banget nih kalau saya bisa punya usaha yang bisa untuk nongkrong ya, nongkrong anak-anak muda di Wonosari, dan akhirnya muncul ide ini. Dan saya melihat bahwa wah ini kayaknya anak-anak zaman sekarang perlu nih ya, perlu nih dikasih tempat dikasih tempat untuk biar mereka bisa kumpul-kumpul. Jadi pas pulang sekolah itu mereka kumpul di sini, apalagi masa pandemi seperti ini. Biasanya sekolah mereka tidak sekolah ya kumpulnya di sini ya, mereka jadi bisa ketemu lagi dengan teman-temannya yang di sekolah sudah tidak bisa ditemui lagi. Jadi itulah awalnya usaha ini. Muncul idenya memang juga karena hobi juga ya Bu. Iya. Jadi misalnya teman-teman mau buka usaha yang sesuai hobi biar nanti menjalaninya juga enjoy ya Bu ya. Jadi passion kita apa? Nah, disitulah kita bisa mengembangkan usaha kita dari passion dulu, nanti karena suka dengan apa yang kita lakukan nanti akan membuahkan hasil dan produktif, bisa menghasilkan profit gitu. Juga melihat prospeknya, wah ini banyak teman-teman atau mungkin anak-anak yang nongkrong di sini, wah prospek ini kalau dijadiin kafe gitu ya. Terus konsep dari kafe ini apa ya Bu ya? Kelihatannya sih milenial banget ya, tempatnya itu seru banget, cozy buat nongkrong. Konsep dari Deteko ini apa itu? Jadi ini memang sebenarnya ini barang bekas semua loh Mbak Dia. Ya. Jadi ini memang besi-besi yang kita manfaatkan ya.
Jadi makanya ini adalah konsep cafe ini ada industrial, ya. Kemudian kita combine dengan garden, ya. Jadi selain ada besi-besi, dan lihat bisa lihat daun-daunan, kemudian ini pohon yang sudah tidak hidup tapi kita bikin hiasan, kemudian kursi-kursi juga kita desain yang kursi garden ya, sehingga yang masuk di sini ini tidak kaku, jadi merasa di sini enjoy, nyaman, like seperti rumah sendiri lah. Hidup ya. Iya. Juga adem ya Bu ya, ini terbuka, di halamannya luas, jadi santai seperti itu. Yes. Terus saya ini penasaran, arti nama The Teko sendiri apa Ibu? Kan namanya The Teko Cafe. Iya. Mungkin ada artinya itu? Ya. Jadi The Teko sendiri itu sebenarnya kita waktu itu mencari ide nama dan yang harus ikonik ya, harus ikonik. Sehingga kita cari yang berkaitan dengan usaha kita. Jadi karena kita usaha wedangan, otomatis kita nyari apa yang berkaitan dengan wedangan. Nah, kita akhirnya muncul ide teko. Ya, jadi kalau orang Jawa itu kalau wedangan kalau mesti kan pakai teko ya, pakai teko ya. Jadi kita ambil dari wedangan orang Jawa itu teko. Kemudian supaya kesannya lebih hits, lebih keren, kita kasih de ya. Jadi tidak hanya teko, jadi lebih kekinian The Teko gitu Mbak Dia. Jadi selain memang ada artinya juga gampang diingat ya Bu. Yes, iya. Baik, menarik sekali. Kemudian Ibu Elis, ini kan kita tahu 2 tahun ini kita udah mengalami pandemi global ya, pandemi COVID-19, dan semua pelaku usaha pasti kena imbasnya. Dan mungkin bisa diceritakan dulu awalnya pas awal-awal pandemi bagaimana usaha ini Bu? Iya. Terus terang saja memang masa-masa pandemi seperti ini untuk para pengusaha kecil dan menengah ini memang sangat berat ya. Iya. Terus terang seperti ini banyak teman-teman kami yang buka usaha serupa ini sejak corona sampai sekarang itu tidak buka sama sekali. Oh iya. Iya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kami juga sempat untuk tutup benar-benar close selama 3 bulan pada awal-awal corona, karena kita tahu semua bahwa saat itu kondisinya memang benar-benar genting ya. Pada saat itu semua seperti ketakutan bahwa di sekitar kita ini banyak virus bertebaran di mana-mana, sehingga baik karyawan saya, customer saya itu semua takut untuk keluar rumah ya. Dan ini berlangsung sampai berbulan-bulan ya. Kemudian setelah 3 bulan berjalan, saya mulai berpikir realistis ya. Saya mulai berpikir realistis bahwa tidak selamanya kita dalam kondisi seperti ini kita dihantui ketakutan ya, karena kita harus tetap survive ya, kita harus tetap survive, sehingga mau tidak mau kafe ini harus hidup, kafe ini harus berjalan lagi, harus eksis lagi. Sehingga saya panggil karyawan-karyawan saya kembali untuk ayo kita memberanikan diri untuk buka ya, kita untuk buka dengan protokol kesehatan ya. Dan pada awal-awal buka itu memang ya cukup memprihatinkan omsetnya ya. Jadi awal-awal itu omsetnya sangat-sangat minim, jauh dari rata-rata selama ini omset kita ya, sehingga mungkin untuk gaji karyawan saja tidak cukup ya. Tapi saya tetap yakin bahwa kami sudah cukup lama berjalan dan sudah punya pelanggan tetap ya, sehingga saya yakin pelanggan yang setia dengan The Teko pasti akan kembali ya. Sehingga kami memberitahu teman-teman yang sudah menjadi pelanggan The Teko itu dengan cara mengabarkan melalui media massa. Jadi kita memang mengaktifkan Instagram, kemudian WA, Facebook seperti itu, sehingga dari situ kita kasih tahu teman-teman pelanggan The Teko bahwa The Teko sudah buka lagi loh ya, ayo kita kesini lagi, kita ngumpul lagi seperti itu. Sehingga pada akhirnya step by step kondisi semakin normal seperti itu, dan bersyukur saat ini sudah semua sudah berjalan seperti biasa ya. Tentu saja dengan otomatis dengan doa juga, tidak lupa kita berdoa untuk semua dilindungi dan usaha ini bisa berjalan dengan baik. Ya, pastinya selalu mengikuti protokol kesehatan ya Ibu ya. Iya. Terus untuk menjaga keeksistensian
kafe selama pandemi, mungkin Bu Elis ada mungkin promo atau cara apa namanya ya, marketingnya biar bisa apa namanya Bisa boom lagi ya. ya boom lagi. Nah, Iya, seperti iya. itu mungkin Ji. bisa Iya. dikasih tahu tips-tipsnya Iya, ke iya. pemirsa. Iya. Jadi memang kita ini kan tempat berkumpulnya anak-anak muda ya, dan anak-anak muda itu biasanya berkumpul karena ada event-event menarik, ya, event-event menarik, sehingga kita secara periodik menggelar untuk live musik, ya, kita menggelar live musik yang di situ nanti anak-anak bisa datang menyaksikan. Demikian juga teman-teman yang punya talenta bermain musik, ini juga kita beri wadah di sana ya Mas Mbak Dia ya, di sana. Karena Ya. pemirsa kalau Ya. misalnya kesini ada live Iya. konsernya juga. Iya, jadi monggo untuk anak-anak muda Wonosari sekitarnya yang suka musik ya, ini bisa main di sini kok. Gratis, tidak tidak dimintai biaya apa-apa. Sound juga sudah kita siapkan ya, sehingga tinggal main saja, nanti koordinasi dengan staf kami yang khusus untuk menghandle acara-acara live musik ini. Nah, ini dengan cara-cara seperti itu Mbak Dia, itu kita bisa menghidupkan lagi Deteko. Mungkin selain promosi juga wadah sebagai anak muda ya, Iya. untuk memfasilitasi anak muda untuk menyalurkan bakatnya. Iya, benar. Menarik ya Bu. Kemudian mungkin ada nggak sih menu andalan atau mungkin menu favorit yang ada di Deteko? Ya. Jadi memang keistimewaan Deteko ini di variasi menu ya. Jadi baik variasi menu makanan maupun minuman yang mungkin tidak ditemui oleh warung-warung makan lainnya ya. Kalau warung makan lainnya mungkin mereka terbatas ya, minuman yang disediakan hanya itu saja ya. Paling jeruk, teh, seperti itu. Terus makanan juga bakso, mie segala macam. Tapi di Deteko ini teman-teman customer bisa memilih apapun yang selera mereka. Jadi di sini ada ayam mau dibikin apa, mau pakai saus apa, saus yakiniku, teriyaki, barbecue, dan chicken wings seperti itu. Kalau yang suka nasi goreng ada topping macam-macam, ada topping bisa dikasih telur, bisa dikasih bakso, dikasih macam-macam. Kemudian ini istimewa juga ini banyak yang suka ini ya. Ini makaroni mozzarella. Pemirsa kalau mau lihat penampakannya ya. Kalau penasaran langsung kesini aja. Iya. Minuman juga seperti itu Mbak Dia. Jadi minuman ini kita ada berbagai macam minuman ya, baik yang instan maupun yang kita racik ya, Jadi minumannya itu ada bermacam-macam milkshake ya, dari hazelnut, Oreo, Milo segala macam ada semuanya. Kemudian kalau yang suka cappuccino, kopi, ada cappuccino, Caribbean, Kulin segala macam itu juga ada di sini komplit. Terus yang hobi memang kopi origin ya, yang suka kopi origin kita sediakan juga. Jadi mau yang kopi dari daerah mana saja ada di sini. Jadi ada yang kopi dari Gayo, dari Papua, dari Toraja. Sukanya mana silakan pilih aja, selera masing-masing. Lengkap Ya. pemirsa. Iya, sangat-sangat lengkap. Malah saya ini ada produk lagi baru Mbak. Apa Ya. itu Bu? Jadi saya akan mengembangkan Deteko ini juga menjadi kedai rempah. Kedai rempah. Iya, kedai rempah. Jadi Seperti apa itu Bu? jadi nanti di kedai rempah itu akan ada minuman orang Jawa. Jadi jamu. Dia. Jamu ya. Jadi di sini nanti bisa menikmati beras kencur, kemudian kunir asem, kemudian iya temulawak, kemudian wedang uwo, kan segala macam minuman-minuman rempah itu kita sediakan di Deteko. Ini sebagai terobosan baru untuk variasi menu lagi yang baru, variasi minuman. Dan saya yakin kalau kita kerjakan dengan tekun, dengan sepenuh hati, ini akan berhasil. Iya. Viral kan ya Bu ya? Viral ya. Kemudian untuk karyawannya sendiri itu berapa itu? Kebetulan kita ada 8 karyawan ya, karena ini kita bagi menjadi 2 shift. Jadi shift pagi dan shift malam. Ya, kita juga sering dibantu oleh teman-teman yang dari SMK, ya, yang
job training di sini. Job training. Ya, jadi Magang monggo situ. ya dari teman-teman SMK dari Buga, kalau ingin job training di sini silahkan saja. Silahkan. Kami membuka kesempatan Membuka. biar teman-teman bisa belajar secara langsung memasak di kafe itu seperti apa ya. Jadi memang kita kerjasama dengan supplier ya, Mbak. Supplier bahan-bahan makanan yang sudah cukup besar sehingga kita juga bisa memperoleh harga beli itu yang minim. Yang minim. Ya, Langsung sehingga- tangan pertama. Iya, sehingga kita bisa menjual dengan harga murah seperti itu ya. Mungkin itu strateginya biar ibu juga Benar, iya. menyajikan enak tapi harganya pas di Murah. kantong Yes, mahasiswa. yes. Itu mungkin bisa ditiru untuk teman-teman yang mau buka usaha serupa ya, mungkin warung atau kafe. Nah, ikuti tips dari Bu Elis tadi. Terus kemudian Ibu, untuk jam bukanya mungkin ada teman-teman yang mungkin di Wonosari tertarik pengen kesini, untuk jam operasionalnya Ibu. Kita mulai buka jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi sudah buka ya. Karena 8 memang ada beberapa temen itu yang sudah menjadi pelanggan sini, itu mereka pagi-pagi ini pintu belum dibuka aja sudah nongkrong ya. Sudah pengen nongkrong Iya, di sudah sini. pengen nongkrong ya. Sehingga kita memang buka jam 8 pagi. Kemudian kita tutupnya jam 11 malam. Jadi masih punya waktu panjang untuk nongkrong di sini. Mungkin kita coba teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan komen ya. Iya, oke. Jadi memang pertanyaan dari Mas Rian ya. Jadi bagaimana caranya mempertahankan usaha kafe ya? Karena mau tidak mau kafe kan harus berkumpul ya. Teman-teman berkumpul di sini. Jadi memang karena kita kebetulan sudah punya banyak pelanggan. Itu istilah titik poin kita adalah sebelum pandemi ini kita benar-benar sudah mempersiapkan diri ya. Jadi kita selama 4-5 tahun terakhir ini memang benar-benar menjaga hubungan kita dengan customer ya. Bagaimana mereka supaya nyaman di sini ya, supaya nyaman di sini. Sehingga meskipun dalam kondisi corona seperti ini, mereka tidak takut untuk tetap hadir di Deteko, untuk tetap setia menjadi pelanggan Deteko. Sebenarnya itulah titik poinnya adalah bagaimana mempertahankan customer untuk tetap setia dengan Deteko. Kemudian untuk gimana caranya untuk bisa dalam kondisi ini teman-teman berkumpul, kita sebenarnya sudah menyarankan untuk tetap pakai masker. Kemudian kita sediakan juga tempat cuci tangan, Iya, hand sanitizer. hand sanitizer. Terus bisa mungkin kita menjaga jarak ya dengan teman waktu kita ngobrol-ngobrol. Itu aja sih, kita tetap upayakan untuk tetap menjaga mematuhi protokol kesehatan. Ya. Itu Mas Rian, terima Ya, kasih. terima atas kasih Mas pertanyaannya. Rian pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Oke, ya, makasih Mas Ari atas pertanyaannya. Iya Mbak Dia, sekarang tuh kafe di Wonosari itu menjamur. Dan mereka Instagramable, bagus banget. Iya. Tapi kenapa Deteko ini sampai sekarang masih eksis? Masih banyak pelanggan Iya, setianya masih ya. banyak pelanggan setianya. Ini karena memang kelihatannya aura ya. Jadi aura di sini ini membuat orang bahagia. Iya. Makanya kita ada satu quote yang Deteko make you feel happy. Iya. Moto. Moto ya. Motonya seperti itu. Deteko make you feel happy. Sehingga Deteko make you happy. iya. Jadi aura di sini ini adalah setiap orang masuk ke sini itu bawaannya happy, gembira, ya. Sehingga ini Deteko ini kita bisa welcome dengan siapa saja, dari anak-anak yang SD, SMP, SMA, mahasiswa, orang tua, itu mereka masuk ke sini itu tune in istilahnya. Tune in bisa gitu ya. Sehingga meskipun ada banyak kafe yang bertebaran di Wonosari, ini kita tidak berpengaruh. Iya, karena kita sudah punya pelanggan-pelanggan yang setia, dan tentu saja kita tetap mengeksplor, ya, mengeksplor diri, ya, mengeksplor diri baik dengan menu baru, dengan tata ruang yang baru. Kita selalu berinovasi, ya, Selalu ngikuti tren selalu ya. mengikuti tren anak-anak sekarang, sehingga kita meskipun ada saingan-saingnya kita tetap bisa mengimbangi lah,
mengimbangi. Dan saya yakin bahwa Deteko ini ke depan akan menjadi sejarah, akan menjadi sejarah legend ya, menjadi legend bagi anak-anak yang sekarang mungkin masih sekolah, besok sudah kuliah, sudah berumah tangga, ini akan kangen lagi untuk hadir di Deteko. Ngangenin ya. Iya. Jadi memang saran-saran kepada teman-teman, jangan takutlah untuk memulai menjadi wirausaha ya. Dulu awalnya saya itu berani memulai usaha ini sebenarnya hanya bermodalkan meja bar loh Mbak. Ya, meja Jadi bar. kebetulan Yang saya itu Bu. bukan yang di belakang. Ya. Belakang. Jadi kebetulan saya waktu itu main ke mitra CMA, BPR CMA juga ya. Jadi teman-teman, ini adalah BPR CMA yang memberi modal yang memberi modal kepada para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi waktu itu saya mengunjungi salah satu mitra CMA juga yang ada di Jogja. Kemudian saya lihat kemudian dia usaha toko mebel. Ya, toko mebel. Kemudian saya lihat dia punya meja bar yang cukup unik. Katanya itu reject, ya, reject. Reject ini berarti harga murah ini ya. Akhirnya saya tawar, kemudian saya dapat di angka 2 juta waktu itu. Oke, saya ambil meja barnya, kemudian saya pajang di rumah. Dari situ terus muncul keinginan, wah ini harus dioptimalkan meja bar ini. Jadi kita harus, dan itu harus mulai ya, harus kita mulai benar-benar, jangan hanya dipandang saja tanpa gerakan apa-apa, tapi kita harus memulai. Dengan motivasi itu kita mulai bahwa oke, saya niat untuk membuka usaha ya. Saya modalnya dulu benar-benar nol. Saya memulai dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Jadi waktu itu ada meja, kursi rumah yang masih layak untuk kita tampilkan di kafe, itu kita pakai. Terus kita pajang di situ. Terus setelah kita dapat profit, kemudian wah ini harus dikembangkan lagi usahanya gitu. Terus mau tidak mau kita harus punya modal. Ya. Gimana kalau nanti teman-teman yang belum punya modal, mulai dulu. Yang penting mulai dulu. Setelah mulai, kita kan nanti akan mendapat profit. Nah, dari profit itu kan kita sudah mengukur, wah ini kalau saya umpamanya ngangsur bank sebesar sekian, saya bisa. Nah, jadi untuk mengembangkan usaha akhirnya harus mengambil bank dulu, pinjam bank. Kalau yang punya BPKB atau sertifikat bisa dimasukkan ke bank. Dari situ BPR Chandra jangan lupa di pusatnya di Jalan Gedong Kuning ya Mbak Diah ya. Di Jalan Gedong Kuning 147. Kemudian di Wonosari juga ada. Di Wonosari juga ada, di Balaiharjo ya, dan di kota juga ada di Ngampilan. Baik, mungkin kita cukupkan ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa menghubungi Bu Elis di Instagram Bu Elis, atau langsung ke sini bisa ke Deteko bisa, atau langsung ke sini aja nggak apa-apa. Setiap saat saya bisa membantu kalau mau konsultasi mengenai apapun. Kemudian kalau ada teman-teman yang ingin membuat konten-konten di Deteko, saya persilahkan. Ya. Anter-anternya mungkin Bu bisa nanti bisa dilihat di Google Map ya. Di Google Map ada Deteko Wedangan Hits, di situ nanti bisa langsung diarahkan ke sini. Mudah sekali. Atau yang tadi di Jalan Kuda nomor 42 Pandansari, Wonosari, Gunung Kidul. Ya, baik, terima kasih Ibu Eli sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga pemirsa sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa follow sosial media kami di BPR Chandra Muktiarta dan sosial media kami lainnya. Jika masih ada pertanyaan, langsung bisa DM saja. Dan kami cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.